Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian sehat semuanya. Sebelum mengawali pembelajaran, seperti biasanya, pembiasaan yang kita lakukan adalah berdoa bersama. Mohon ketua kelasnya untuk memimpin berdoa bersama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Pembiasaan yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semua Bapak mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, langsung saja sebelum mengawali pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran seperti biasanya kita mengadakan kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa? Supaya pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kesepakatan yang pertama adalah seperti biasa. Di saat Bapak menerangkan di depan, kalian harus memperhatikan. Yang nomor 2, siswa dan siswi yang duduk tidak boleh ramai sendiri. Apakah kalian sudah siap belajar? Silahkan dikeluarkan buku tulis, buku LKS dan juga alat tulisnya masing-masing. Pembelajaran yang minggu kemarin kita sudah belajar yaitu mengenai norma. Di mana norma itu merupakan sebuah aturan yang harus kita sepakati bersama. Nah, kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai aturan. Jadi aturan itu ada di dalam norma. Oke, sekarang Pak Andri mau tanya, siapa yang tadi pagi mau berangkat sekolah pamit kepada bapak dan ibunya? Siapa? Terus lagi pertanyaannya, siapa di sini yang mendapatkan jadwal piket kelas datangnya lebih pagi daripada temannya lain? Ayo, siapa yang piket datangnya lebih pagi ngacung? Yang hari ini piket berarti siapa ngacung? Nah, apakah kalian hari ini datangnya lebih pagi daripada teman yang lain? Ya kok enggak, ayo. Biasanya kalau piket kelas pasti datangnya lebih pagi. Kenapa? Kalian harus cium tangan bapak dan ibu sebelum berangkat sekolah. Terus kenapa harus piketnya datang lebih pagi? Karena itu adalah merupakan suatu aturan di mana kalian akan menepatinya. Itu sebelum pembelajaran ini Bapak mulai, Bapak akan menyampaikan sebenarnya apa toh Pak Andri tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tujuannya kalian peserta didik mampu memahami
dan mengerti fungsi dari aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kalian mampu mengetahui ragam dan contoh aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian bisa mampu untuk memecahkan masalah dalam sebuah diskusi kelompok. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan tepuk semangat. Berdiri semuanya. Ya, tepuk semangat, kita mulai. 3, 2, 1. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Alhamdulillah. Selamat duduk kembali. Halo adik-adik hebat. Kali ini mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Itu tadi merupakan contoh sebuah video inspiratif yang diperankan oleh siapa? Rani. Rani sebagai seorang anak telah melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan aturan yang ada di rumah. Sebenarnya selain Rani, itu bisa diwujudkan kepada kalian semuanya. Kalian sebagai siswa ketika di sekolah dan sebagai seorang anak ketika berada di rumah pasti juga akan mengalami apa yang dilakukan oleh Rani. Setelah video tadi ditayangkan, kalian melihat kan kegiatan Rani. Yang pertama apa? Punya aturan di dalam rumah itu pasti apa? Ketika bangun pagi. Karena Pak Andu tanya, kalian kalau bangun pagi jam berapa? Biasanya jam 5. Ketika ada subuh, sekarang jam subuh berapa? Ada subuh itu sekarang 4:30. Jadi pasti diawali dengan bangun pagi. Bangun pagi. Terus setelah bangun pagi melakukan apa? Wudhu, lalu setelah itu sholat subuh. Di sini juga sama kan? Tidak ada kan yang tidak sholat. Dan alhamdulillah semua murid kelas 4 beragama muslim. Jadi kita punya kewajiban untuk apa anak-anak? Untuk sholat. Nah,
Setelah sholat subuh, apa yang dilakukan Rani tadi? Mandi. Masih ada yang dimandikan orang tuanya? Udah toh, sudah besar toh, pasti mandi sendiri. Kita mandi sendiri. Setelah mandi apa? Ganti menggunakan seragam. Lalu sarapan dan kegiatan yang lain. Sekarang pertanyaannya, di dalam video itu tadi terdapat yang namanya aturan, di mana aturan itu memang harus disepakati oleh semua anggota keluarga. Untuk itu setelah video kita akan memulai pembelajaran untuk memberikan pengetahuan kepada kalian tentang apakah itu aturan. Oke, daftar isi atau pembelajaran yang akan kita pelajari ini pertama adalah pengertian aturan, yang kedua fungsi aturan, yang ketiga ragam aturan dan contohnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian aturan. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur perilaku dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan itu sendiri bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dalam suatu kelompok atau lingkungan. Tanpa aturan, kehidupan bersama akan kacau karena setiap orang bisa berbuat sesuka hati tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Oke. Jadi kita itu kan hidup, ya, manusia hidup itu pasti ada aturannya. Dimanapun tempatnya kita berada itu pasti ada aturannya. Seperti yang ditulis di sini bahwa aturan itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa toh Pak Andri? Kenapa toh Pak kok hidup harus diatur? Apakah kalian mau nggak diatur? Orang tuh kalau nggak ada aturan, ya nggak ada aturan, nggak ada tujuan kan berarti. Jadi kenapa hidup harus ada aturannya? Tujuannya adalah menciptakan keteraturan, keamanan, kenyamanan. Coba kalau nggak ada aturan seumpamanya kalian dibiarkan terserah kamu mau tidur jam berapa, dan terus besoknya sekolah bisa bangun pagi enggak? Enggak ada. Makanya orang tua pasti mengadakan aturan. Aturannya apa biasanya? Tidurnya tidak boleh lebih dari jam 7 mungkin atau jam 8, kecuali kalau besoknya libur. Kalau sekolah libur mungkin kalian bisa bangunnya siang ya, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau sekolah pasti nggak mungkin orang tuamu memperbolehkan kalian tidur di atas jam 9, pasti nggak boleh. Ya, jadi tujuan dari aturan adalah biar kehidupan kita menjadi lebih aman. Terus apa tadi, kehidupan bersamanya tidak kacau dan tidak bisa berbuat sesuka hati kepada temannya. Terus semua itu ada aturannya. B yaitu adanya fungsi aturan. Tujuan dan fungsi itu berbeda. Sekarang kita ke fungsinya. Fungsi aturan yang pertama yaitu mengatur perilaku individu dalam kelompok. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Yang ketiga, mencegah terjadinya konflik. Selanjutnya, terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita ke ragam atau contoh-contoh dari aturan. Yang pertama adalah aturan di sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar dan bermain bersama teman-teman agar semua bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Sekolah membuat berbagai aturan. Aturan di sekolah dibuat untuk menjaga ketertiban dan mendukung suasana belajar yang baik. Contoh aturan di sekolah. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Contoh yang kedua adalah menghormati guru dan teman. Siswa harus bersikap sopan terhadap guru dan temannya. Tidak boleh berbicara kasar atau menyakiti teman.
Selanjutnya yaitu menggunakan seragam dengan rapi. Siswa wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Aturan di rumah. Kalian tinggalnya di rumah kan? Bukan di hutan kan? Nah, berarti di rumahmu juga ada aturan. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Agar semua anggota keluarga hidup dengan nyaman, kita perlu mematuhi aturan yang ada di rumah. Aturan ini dibuat oleh orang tua atau bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Sekarang contoh-contoh aturan di rumah yang pertama adalah bangun pagi tepat waktu. Setiap anggota keluarga harus bangun pagi untuk memulai kegiatan hariannya dengan baik. Lalu yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Setiap anggota keluarga harus membantu dalam membersihkan rumah seperti menyapu atau mencuci piring. Selanjutnya adalah menghormati orang tua. Anak-anak harus berbicara dengan sopan dan menghormati orang tua, sama seperti di sekolah. Orang tuamu di sekolah adalah bapak dan ibu guru, sedangkan orang tuamu di rumah adalah bapak dan ibu kalian sendiri. Oke, sama. Mereka juga punya keinginan yang sama melihat anak-anaknya itu bisa menjadi anak-anak yang baik budi dengan cara menghormati orang tua. Lanjut. Menjaga kebersihan kamar. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kamarnya dan kerapiannya masing-masing. Selanjutnya adalah aturan di lingkungan masyarakat. Selain di rumah dan di sekolah, kita juga harus mematuhi aturan di lingkungan masyarakat. Aturan ini dibuat oleh masyarakat bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kerukunan. Contoh aturan di lingkungan masyarakat yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengikuti kegiatan gotong royong, lalu menghormati tetangga, dan yang terakhir adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Kesimpulan, aturan di mana-mana, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, mematuhi aturan akan membuat kita hidup lebih teratur, aman, dan nyaman. Sebagai anak yang baik, kita harus belajar mematuhi aturan yang kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, dihormati orang lain. Gitu. Pembelajaran kita mengenai aturan bahwa kita sebagai individu, yang tadi Pak Adri bilang, individu adalah kita sendiri dan kelompok adalah orang lain. Berarti kalau di rumah itu ada kelompok nggak ada. Ya kalau kalian itu adalah individu, ayah, ibu, adikmu atau kakakmu itu maksudnya adalah kelompok. Itu pasti juga akan mempunyai aturan. Dimanapun tempatnya ada aturannya dan kita wajib untuk mematuhi atau mengikuti aturan tersebut. Ngantuk. Oke. Biar tambah semangat, langsung kita akan melakukan ice breaking, yaitu kita akan tepuk. Wow, silahkan berdiri semua. Oke ya, siap ya ice breakingnya ya. 3, 2, 1. Tepuk W-O-W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah setelah kita tadi mempelajari pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini, di sini kita sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Nanti Pak Andri akan membagi kalian berupa tugas kelompok. Oke, langsung saja nanti tugas kelompok itu bisa kalian kerjakan. Nanti akan Pak Andri bantu, oke? Nanti akan Pak Andri bantu untuk mengerjakannya. Nanti akan saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Lalu nanti perwakilan kelompok bisa maju untuk membacakan jawaban dari diskusi kalian masing-masing.
Bisa dikerjakan di belakangnya ya. Di sini itu ada gambarnya. Tampilkan dulu gambarnya. Oke, aturannya kita baca dulu. Ditulis dulu aja. Nama kelompok A dan kelompok B. Tulis dulu ya. Tulis yang satu kelompok A, kelompoknya Rosi kelompok A, kelompoknya Aisyah kelompok B. Tulis ya. Sini. Oke, lalu masukkan nama kalian, nama anggotanya satu persatu, di koma-koma gitu nggak apa-apa. Nah, masukkan dulu. Kita baca aturan mainnya atau cara mengerjakannya. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama mengamati gambar. Guru akan menampilkan gambar dan peserta didik mengamati dengan seksama. Selanjutnya diskusi kelompok. Bentuk kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang karena di sini muridnya 10 yaitu kita bagi 2 saja 5 dan 5. Diskusikan pertanyaan berikut. Sekarang saya tanya dulu sebelum kalian mengerjakan anak-anak. Nomor 1 ini gambar apa? Gambar apa? Siswa membersihkan kelas. Ya, berarti kalian lakukan terus setiap pagi karena masuk dalam apa jadwal piket pintar. Gambar yang pertama adalah anak-anak kelas 4 gitu aja ya. Ini kita bikin anak-anak kelas 4 gitu aja ya. Anak kelas 4 sedang piket atau membersihkan kelas. Pertanyaan di sini gini, pada gambar di samping ya, aturan di sekolah itu, aturan apa saja yang bisa kalian dapatkan pada gambar yang nomor 1? Namanya piket yang jelas seperti yang tadi Pak Andi yang pertama apa ini? Kalau piket siapa? Itu kan masuk aturan ya, berarti yang pertama apa? Yang ditulis. Berarti apa yang piket? Jawabannya di belakang aja. Kalau nggak cukup menjawab pengerjaan dan satu. Ini ya. Kalau piket berarti apa? Yang piket berarti harus yang tadi lo sudah diterangkan tadi lo. Yang piket berarti harus apa daripada teman yang lain. Nah, satu gambar bisa dijawab 2, boleh dijawab 3. Ayo yang piket harus apa? Sama aja ada apa diskusi baru atau kita sama aja. Seumpama Mbak Lala dapat jadwal piket setiap hari Senin, berarti setiap hari Senin Mbak Lala harus ngapain daripada tempat yang lain. Nah, contohnya seperti itu rumusannya. Nah, yang piket harus ngapain? Bukan ya, bukan aja nama pembahasan. Jawab 2 boleh. Nama anggota Lala, Rosi, Amelia, Afif, Arda. Dari gambar yang pertama dulu. Pada gambar kegiatan di sekolah, aturan apa saja yang kalian temukan? Yang pertama adalah Datang tepat waktu boleh. atau datang lebih awal. Datang tepat waktu atau datang lebih awal. Terus gambar yang kedua soalnya Pada gambar kegiatan di rumah, aturan apa saja yang dapat kamu temukan? Membantu ibu mendidik atau membantu ibu memasak. harus tadi. Nah, terus yang ketiga oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B yang maju. Jadi
dari diskusi kelompok hari ini, alhamdulillah baik kelompok A dan kelompok B sudah memahami dan mengerti aturan yang harus diterapkan baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat itu berbeda-beda. Dimanapun tempat kita berada ada aturannya. Untuk menambah wawasan kalian atau pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini, Bapak akan memberikan lembar formatif atau tes formatif untuk kalian. Silakan dipersiapkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita sebagai individu maupun kelompok mempunyai tugas, yaitu mematuhi aturan. Aturan itu berlaku di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi apa? Sebagai seorang yang mempunyai kewajiban untuk taat aturan supaya kehidupan kita menjadi lebih nyaman, lebih baik dan juga lebih tenang. Untuk itu selanjutnya untuk melihat apakah kalian merasa bagaimanakah kegiatan pada hari ini, nanti Bapak meminta kepada kalian nanti tolong ditandai bagaimanakah perasaan kalian belajar bersama Pak Andri pada hari ini. Di sini Bapak punya dua emoticon atau punya dua perasaan hati kalian. Yang satu adalah sedih dan yang satu adalah gembira atau senang. Jadi nanti akan saya bagi satu anak yaitu dua, yang satu sedih, yang satu bahagia. Nanti bisa dilepas stiker di belakangnya lalu silahkan ditempelkan berdasarkan nama. Oke, Mbak Amel. Lalu Mbak Lala, Mas Najam, Arya. Sudah jelas belum? Mas Rizky. Mas dulu. Sudah. Oke, makasih. Lalu Mbak Rosi. Mas Dava. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Dan yang terakhir Mbak Vina. Terima kasih. Jadi ini ada namanya papan refleksi. Setelah pembelajaran pasti tadi ada yang ngantuk, capek, dan akhirnya kalian mengekspresikan bagaimanakah perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran Pak Andi pada hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini sebelum ditutup biar lebih happy, biar lebih semangat, ya kita akan bernyanyi bersama. Kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Andri mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Ingat selalu belajar di rumah agar apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Sebelumnya kita akan berdoa bersama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Monggo Mas Rizky dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walasi mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi